Baiklah, mungkin bisa dimulai ya, Mbak Tita, silakan. Oh, baik, Pak. Mohon izin, Bapak, Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Bashiri wan Nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabul syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabil akhiri. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu semua, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dari Sabang sampai Merauke yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan ngopi di Himajab pada malam hari ini. Baik karena ini merupakan acara rutinan, jadi kegiatan acara pada malam hari ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan-kegiatan di hari-hari sebelumnya, yakni ada pembukaan, sambutan, inti dari kajian kita malam hari ini, yakni mengkaji kitab Tijan Ad-Durari yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasrullah dari kelas A18. Lalu yang keempat ada sesi tanya jawab. Yang saya hormati Rektor UIN Cyberseh Nurjati Cirebon, Profesor Dr. Haji Aan Jailani MAG, Dekan FITK UIN Cyberseh Nurjati Cirebon Dr. Haji Saifuddin MAG, Ketua Prodi PJJ PAI UIN SSC Dr. Muhammad Ali MPDI, serta Sekretaris Prodi PJJ PAI UIN SSC Bapak Zaki Yafani MPD, Staf PJJ PAI UIN SSC Bapak Slamet Pujianto Eskom, Ketua HMJ PJJ PAI UIN SSC Kiai Mahfud Fauzi Al-Hafid, serta yang sudah membersamai kita pada malam hari ini, yakni Sekretaris HMJ PJJ PAI UIN SSC Ustadz Musta'in, lalu Ketua Himajab Bapak Ustadz Ujang Taryana. Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai acara pada malam hari ini dengan bacaan surah Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, untuk acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris HMJ PJJ PAI Bapak Ustadz Musta'in. Waktu kami persilahkan. Matur suwun, kami sampaikan kepada MC yang luar biasa, Ibu Ustadzah Tita Fathatul Muflihah, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk membersamai Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin.
wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Hadratal fudala wal kurama, para asatidz, para yai, para bunyai, ustadz, ustadzah, bapak ibu semua yang kami hormati, yang mohon maaf tidak bisa kami sebut nama panjenengan semua satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak ibu semua. Yang terhormat, yang kami hormati, Ketua Himajab, Ustadz Yai Ujang Taryana, yang kami hormati pemateri yang akan mengisi kajian Tijan Ad-Duror pada malam hari ini, akhina fillah Ustadz Yai Nasrullah, yang kami hormati Bu Ustadzah MC, Ibu Ustadzah Tita Fathatul Muflihah, dan Bapak Ibu semua, saudara-saudara kami di Himajab, dan semua hadirin hadirat, mustamiin mustamiat yang hadir di kajian ngopi bareng Himajab, mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon se-Nusantara yang hadir pada kesempatan malam yang penuh berkah ini. Pertama-tama Bapak Ibu, mari saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik, hidayah, kesehatan, kesempatan yang Allah telah karuniai kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa duduk bersama, bisa bermujalasah, bermuwajahah di tatap maya kajian ngopi bareng Himajab dengan pembahasan kitab Tijan Ad-Duror yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan kajian ngopi bareng Himajab ini senantiasa terus berjalan dengan baik, istiqomah, memberikan banyak manfaat untuk kita semua, khususnya kita sebagai mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati se-Nusantara. Mudah-mudahan kehadiran kita semua, Bapak Ibu, dicatat sebagai amal ibadah, khususnya di Sayyidul Lailah, di Sayyidul Lail malam Jumat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, keberkahan umur, keberkahan waktu, keberkahan rezeki kepada kita semua, dan kita diberikan kesehatan zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam, Bapak Ibu, marilah kita haturkan sambung hati kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memperkenalkan kepada kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenangan, dengan ad-dinul Islam wal iman dan ilmu pengetahuan yang kita rasakan bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan langkah kaki kita di dalam menjalankan hidup ini senantiasa sesuai dengan aturan dan petunjuk dari Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Yai, Bu Nyai, Ustadz Ustadzah yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini sebetulnya kami sangat tidak pantas untuk memberikan kalimatul hikmah, kalimatul doror, karena banyak saudara-saudara kami yang di Himajab ini lebih mumpuni, lebih mempunyai kapasitas keilmuan yang luar biasa. Namun takdiman wa ikroman kepada Ketua Himajab
yaitu Yai Ustadz Ujang Taryani, karena mungkin saya sebagai sekretaris HMJ diminta untuk memberikan sambutan. Jadi mohon maaf apabila nanti apa yang kami sampaikan ini tidak sesuai dengan tema kajian atau apa yang menjadi harapan dari Bapak Ibu semua dalam sambutan yang akan kami sampaikan ini. Bapak Ibu, pertama yang kami ingin sampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari terus kita selalu bersemangat untuk melakukan kegiatan kajian-kajian ilmiah seperti yang kita laksanakan di Himajab pada malam hari ini, di malam-malam sebelumnya, dan mudah-mudahan terus istiqomah di malam-malam yang akan datang, menebarkan kebaikan, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kitab Tijan Ad-Duror, Tijan Ad-Durori, ini merupakan kitab yang sering dikaji di lingkungan kita pondok pesantren. Fit Tauhid, kitab ini menjelaskan tentang ilmu tauhid. Oleh karena itu, bagi kita sebagai mahasiswa PJJ, sebagai insan muslim dan muslimah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini merupakan kitab yang wajib kita pelajari. Sifat-sifat Allah yang 20, kemudian sifat Nabi dan Rasul, kemudian kecintaan kita kepada Ahli Bait. Nah, pada kurun 1-2 tahun ini kita dihadapkan oleh permasalahan nasab Ahlul Bait. Jadi mudah-mudahan kita semua senantiasa di tengah goncangan cobaan yang menerpa negeri kita, umat Islam ini, mudah-mudahan kita selalu terus istiqomah bersama Ahlul Bait, menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bapak Ibu, kajian ilmiah ini merupakan tradisi pesantren orang tua kita, kajian ilmu agama yang menjadi tradisi guru-guru kita. Oleh karena itu, walaupun kita mungkin tidak di lingkungan pesantren membahas kitab ini sangat relevan sekali dengan jurusan kita di PJJ PAI. Bagaimana literasi kitab kuning ini harus terus kita kembangkan sebagai potensi keilmuan kita menghadapi perkembangan global yang sangat luar biasa, yang di orang-orang Islam yang akan datang ini akan lebih banyak berkonsentrasi untuk mempelajari teknologi dan informasi. Jadi kita harus selalu menyeimbangkan diri. Teknologi informasi kita harus juga kuasai, namun ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fikih ini juga harus kita dalami sebagai penyeimbang dari kehidupan kita, sesuai dengan harapan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin bahagia hidup di dunia dan kita juga ingin bahagia hidup di akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirnya kita di kajian ini tidak lepas dari motivasi yang Rasulullah telah sampaikan kepada kita, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Jadi barang siapa yang menempuh jalan, yang di jalan itu kita mencari ilmu, maka salakallahu fihi tariqan min tariqil jannah. Maka Allah akan memudahkan jalan yang kita tempuh ini menuju jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang luar biasa ini, walaupun tidak duduk bersama, kita bisa berjumpa di tatap maya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah
Allah memudahkan jalan kita menuju ibtigo amrodotillah, menuju kepada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga hadir memenuhi ajakan dari saudara saya Ustadz Ujang Taryana. Ini merupakan motivasi juga yang Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya, man sarrahu ayyab sutolahu fi rizkihi, barang siapa yang inginkan dilapangkan rizkinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, faliyasil rahimahu, maka hendaklah kita ini senantiasa selalu menyambung silaturahim. Jadi mudah-mudahan walaupun kami di Madura dan Bapak Ibu semua yang terkumpul di Himajab dan Bapak Ibu semua di Nusantara, kita dipertemukan bersaudara, kita dipertemukan berkeluarga di PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu terus bisa mengikuti kegiatan ini, dan mungkin Ustadz Ujang dan Bapak Ibu semua, saya izin tidak bisa membersamai cukup lama sampai selesai, karena kebetulan HMJ juga pada malam hari ini ada agenda pertemuan dengan Kosma, karena insya Allah hari Ahad yang akan datang ini Bapak Ibu, HMJ akan mengadakan pelatihan mendongeng untuk guru Indonesia yang pesertanya adalah kita semua. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini di hari Ahad nanti bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pelatihan mendongeng untuk kita sebagai guru, yang mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat di sekolah kita sebagai menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan anak didik kita di sekolah. Mungkin ini Bapak Ibu, Ustadz Ujang yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Sangat terhormat sekali, sangat merasa saya terhormat, walaupun ya memang saya walaupun sekretaris juga tidak banyak memberikan kontribusi ke teman-teman mahasiswa di PJJ, ya sebatas apa yang bisa kami bantu, kami berikan, itu yang kami usahakan untuk bisa memberikan yang terbaik. Pelayanan kami sebagai sekretaris di HMJ PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dan mohon maaf Bapak Ibu apabila di dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan, baik afwal maupun akwal yang kami sampaikan, beribu-ribu maaf kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Sebelum kami akhiri dengan penutup salam, izin Kang Ujang dan Bapak Ibu semua kami tutup dengan pantun biar ada hiburannya sedikit. Mari kita ke Madura makan durian. Makan durian bersama saudara-saudara Himajab. Terima kasih. Terima kasih kami haturkan, semoga bertemu lagi di lain kesempatan. Akhiron wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa kepada Sekretaris HMJ PJJ PAI, yakni Ustadz Mustain. Terima kasih banyak atas motivasinya juga. Terima kasih kami haturkan, terima kasih banyak. Baik, untuk acara selanjutnya yakni kegiatan inti kita pada malam hari ini, kajian kitab Tijan Ad-Durari yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasrullah dari kelas A18. Baik, Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ilahakum lawahid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Enggak di teh mah HP ka urang telepon. Aqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Wa qala Ibnu Ruslan fi Zubadihi wa yuwazibu 'alal insani ma'rifat. Sok. Mohon maaf sebelumnya. Rektor UIN Cyber Syekh Nurjati Profesor Dr. Haji Aan Jailani MAG, Dekan TK UIN Cyber Syekh Nurjati MAG, Ketua Prodi PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon Dr. Muhammad Ali MPDI, Sekretaris Prodi PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Jati Yaman MPD, UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, PJJ PAI Cirebon, Kiai Mahfud Fauzi Al-Hafid, PJJ PAI Cirebon, Mustain, Pak Ketua HMJ, Ketua Himajab, Pangersa Yai Ujang Taryana, anu makin caam bae. Juga Mohon maaf Ibu Neng Jamilah, mic-nya di off-kan dulu ya Ibu Neng Jamilah, mic-nya di off-kan dulu biar tidak mengganggu. Ibu Neng Jamilah, mohon maaf Ibu Neng mohon maaf mic-nya di off-kan dulu. Ayo Baba ya. Mohon maaf Ibu Neng, mic-nya kita tertibkan dulu. Ibu Neng, hadir Ibu Neng. Halo. Ibu Neng, halo. Sekarang ngerti. Mezo Maya yang nyeueur kesurahan. Coba cerita. Sekedar nyalakan mungkin itu Bu Neng Jamilah ya. Barangkali ada yang kenal Ibu Neng Jamilah tuh di kelas mana ya? Pak Ujang host wae langsung di mute Ya. sama host langsung di mute aja. Mungkin bisa
Nggak bisa ini Pak Ustadz, nggak bisa ngebulut ya. Tuh, disulutkan tadi Kena eta. dicepung ku budak. Mungkin via HP saya akan kontak. Silakan aja Ustadz, boleh sambil berjalan. Ditelepon karena Kang Ujang. Ya. Baru hari layar wainya. Lupa pula yang saya hormati teman-teman Jawa Barat sekalian, juga teman-teman saya yang mungkin dari Banten ikut menyertai, ikut hadir. Sadayana seluruh Indonesia anu ngiringan hadir karena ieu acara ngopi ngaji online PA. Teman-teman sekalian, maaf tidak dulu saya di sini ditugaskan pengersa. Tolong yang berisik itu di-unmute atau dikeluarkan Pak Hos. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti dalam penyampaian saya banyak salah dan kelirunya. Tak lupa pula pada para yai, para romo, pangersa sadayana, saya di sini niat sorogan, bukan memberikan kajian dalam tanda kutip belajar ngaji, namun sorogan kepada yai-yai semuanya. Maka daripada itu apabila ada kekeliruan jangan sampai ditunda lagi, silahkan dengan senang hati dibenarkan dan dibetulkan sebagaimana mestinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kajian minggu kemarin dengan sedikit niat tabaruk kepada guru-guru, saya akan membacakan dengan di logat bahasa Jawa Cirebon yang telah saya terima dari berbagai guru-guru. Namun insya Allah nanti saya akan jelaskan dengan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Walaupun agak terbata-bata karena setiap hari saya bahasanya bahasa Sunda dan bahasa Sundanya bahasa Sunda Banten, agak kasar gitu. Benten sareng bahasa Sunda anu aya di Bali wetan. Sok araralus teh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ala kulli mukallafin. Paujang mangga scroll heula panginten eta halaman 1 atau halaman 2 dina etana. Teras. Kaluhurkeun deui. Nya mohon eta halaman 2. Tos, stop. Yajibu wajib ala kulli mukalafin ingatase saban-saban wong mukalaf. Aya ripa opo yentah makrifat ya mukalaf ma ing barang
yajibu kang wajib ieu ma fi haqqihi ta'ala kadue dat Allah ta'ala. Wa ma yastahilu lan barang yastahilu kang mustahil ieu ma, wa ma yajuju lan barang yajuju kang menang ieu. Yajibu wajib ala mukallafin terhadap semua orang mukallaf. Min zakarin wa unsa, yakni orang mukallaf tersebut orang mukallaf baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, walau minal awami wal abid wal khidam wujuban ainian, walaupun orang mukallaf tersebut merupakan orang umum masyarakat biasa, wal abidi abid orang yang belum merdeka, wal khidami pelayan wujuban ainian dengan wajib ainian secara wajib ain. Ayak ripa mayajibu pihaki ta'ala, wajib untuk bermakrifat mayajibu pihaki ta'ala terhadap sesuatu yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yastahilu wa ma yajuju, bermakrifat terhadap sesuatu yang mustahil bagi zat Allah, wa ma yajuju dan bermakrifat terhadap sesuatu yang wenang atau jaiz bagi zat Allah. Qala Allah Ta'ala, alasan dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wal ma'rifat, terus dalam kajian tersebut disinggung bahwa makrifat itu apa sebetulnya? Wal ma'rifatu huwa idrokun jazimun bihaisu laisa ma'ahu taradudun muwafiqun lima fil waqi nasiun andalili. Makrifat adalah pengetahuan yang pasti, keyakinan yang pasti, laisa ma'ahu taradudun, kepastian tersebut dengan tidak menyisakan adanya keraguan lagi. Muwafiqun lima fil waqi, dan keyakinan tersebut, pengetahuan tersebut muwafiqun, akur atau sesuai dengan kenyataannya. Nasiun andalili, pengetahuan yang timbul tersebut timbulnya dari dalil. Di dalam redaksi yang lain, dalam kajian-kajian tauhid yang lain, makrifat tersebut ihtirajun anisyak wal zon wal waham. Jadi ada yang disebut makrifat, ada yang disebut zon, ada yang disebut syak, dan ada juga yang disebut waham. Kalau guru-guru kami menerangkan dengan kadar kalau makrifat atau yakin itu 100%. Kalau zon di atas 75%. Kalau syak, ragu, mang-mang, itu 50-50, 50%, 50%. Dan waham itu kadarnya di bawah 25%. Nah, pengetahuan kita terhadap sesuatu itu belum tentu dikatakan makrifat kalau tidak sesuai dengan kriteria yang diungkapkan oleh Kimson. Di sini Syekh Nawawi Al-Bantani mengungkapkan bahwa makrifat itu adalah pengetahuan yang pasti dengan tidak ada keraguan lagi, sesuai dengan kenyataan yang lahir timbul dari dalil, dari alasan yang jelas. Nah, itu disebut makrifat.
Wa yajibu syar'an an la manzukira wujuban ainian ma'rifatu kulli akidatin bidaliliha al-izmali. Wajib hukumnya, wajib hukum di sini adalah wajib menurut tatanan fikih. Jadi sebagai seorang mukallaf, orang mukallaf kita lah sudah balik, berakal, dan balagot dakwatur rasul, bisa menerima ajakan agama dengan tandanya salah satunya memiliki panca indera yang sehat atau memiliki pendengaran sehat. Karena tidak disebut mukallaf ketika sudah Islam, balik, berakal, namun penglihatan atau pendengarannya tidak sempurna. Kenapa? Karena bagaimana orang tersebut dapat menerima dakwah-dakwah agama. Maka yang disebut mukallaf selain Islam, balik dan berakal, syarat berikutnya adalah balagot dakwatur rasul, dapat menerima ajakan-ajakan agama dengan salah satu tandanya memiliki pendengaran yang sempurna atau memiliki penglihatan yang sempurna. Nah, kitalah boleh dikatakan kita sebagai orang mukallaf diperintah oleh agama untuk bermakrifat ala kulli akidatin bidaliliha al-ism, bermakrifat terhadap seluruh akidah dengan dalil-dalil secara ijmal. Kalau dalam bahasa kitab kita mengenal di bahasa seharian sebetulnya yang karena alasan yang kuat. Kararagok ngomong biasa bahasa Sunda nyasab karena bahasa Arab. Dalil naon, dalil apa, dalil udahlah biar gampang, dalil alasan. Nah, jadi memiliki keyakinan terhadap akidah dengan alasan yang kuat. Alasan dalil dibagi dua. Ada dalil ijmal, dalil secara global, ada pula dalil secara terperinci atau dalil tafsil. Wa amma ma'rifatuha bidaliliha at-tafsili papardu kifayatin. Sementara mengetahui makrifat, bermakrifat terhadap akidah-akidah agama berdasarkan dalil-dalil tafsil fardu kifayatin, itu hukumnya fardu kifayah. Kalau dalil ijmal fardu ain. Setiap mukallaf temenang hanteu eta mah. Rek urang Jawa Barat, rek urang Sunda, na Sunda Banten, rek urang Jawa, rek urang Maluku, NTB, sadayana, pokona mah yang termasuk orang mukallaf wajib mengetahui akidah dengan menggunakan dalil ijmal. Fayajibu ala ahli kulli nahyatin yasukul wusula minha ila ghairiha ayyakuna bihim man ya'rifuha bidalili tafsili di annahu rubama torat bihim subhatun fayadfa'uha. Maka wajib hukumnya setiap satu daerah yang sekiranya sulit berhubungan dengan daerah yang lain harus memiliki seseorang yang mampu bermakrifat terhadap akidah agama dengan berdasarkan dalil secara tafsir. Kenapa? Li'annahu rubama toratim subhatun fayadfa'uha. Karena terkadang terjadi tiba terhadap masyarakat tersebut suatu subhat, kekeliruan
sehingga orang yang mampu mengetahui terhadap akidah, bermakrifat terhadap akidah agama dengan dalil tafsil tersebut, fayad fa'uha, dapat melerai atau dapat mencari solusi mengurai kekeliruan tersebut. Terus bagaimana perbedaan antara dalil tafsil dengan dalil ijmal? Alhamdulillah di sini Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan wawasan kepada kita untuk membedakan mana dalil ijmal dan mana dalil tafsir. Wa dalilul ijmali wal ma'juju an tafsirihi wa dafi subbahihi. Sementara dalil ijmal merupakan dalil yang ma'juz, yang tidak mampu diterangkan lebih jauh, wadafi subahihi, dan tidak mampu untuk menolak kekeliruan tersebut. Faidah kilalaka. Musonib juga Syekh Nawawi Al-Bantani menyajikan contoh sebagai wawasan buat kita untuk jauh mengetahui apa dalil ijmal dan dalil tafsir. Faidah qila laka madalilu ala wujudihi ta'ala. Apabila ada yang bertanya kepada kita atau kepada kamu, madalilu ala wujudihi ta'ala, apa sebetulnya dalil atau alasan sehingga kita meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Fakulta al-alam. Jika Anda menjawab bahwa dalilnya adalah alam jagat raya ini, walam ta'rif jihata dilalah hal hiya hudusuhu au imkanuhu au huma au arabtaha walam takdir ala paqi subhati bahwa dalilul izmaliyun. Apabila kita hanya mampu menjawab bahwa dalil yang dapat memberikan alasan sehingga kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, dalilnya adalah alam jagat raya ini. Walam takrib, namun kita tidak dapat memberikan, menerangkan, menjelaskan lebih jauh korelasi antara alam jagat raya ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dapat menerangkan korelasinya antara adanya alam jagat raya ini dengan adanya Allah. Apakah itu ditinjau hal hiya hudusuhu, ditinjau dari segi barunya alam, arti baru itu adanya alam setelah tidak ada. Ditinjau dari segi itu, kita tidak mampu menerangkan. Au imkanuhu, atau ditinjau dari segi imkannya, kongang. Jadi imkan mungkin saja alam ini ada dan mungkin saja alam ini tidak ada. Kita pun tidak dapat menerangkan itu. Au arab taha, atau kita mampu menjelaskan bahwa korelasi antara alam jagat raya ini dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menerangkan dari segi bahwa alam jagat raya ini kudus, sifatnya baru, atau alam jagat raya ini sifatnya imkan. Namun walam takdir ala paqi subhati, namun kita tidak dapat memecah, memberikan solusi terhadap kekeliruan yang terjadi di masyarakat. Bahwa dalilun izmaliyun, maka status orang tersebut atau kemampuan orang tersebut itu hanya berdalil dengan dalil izmal saja. Wa amma idza arabta jihata dilalah wa qadar ta'ala raddi subhat bahwa dalilun tafsiliyun. Apabila kita dapat mengerti akan korelasi hubungan yang terjadi
antara adanya alam jagat raya ini bisa dijadikan sebagai bukti dalil adanya Allah, ditinjau dari segi hudusnya, tinjau dari segi imkannya, wa qadarta, dan kita pun mampu mengurai, memberikan solusi apabila kekeliruan terjadi di masyarakat, bahwa dalilun tafsiliyun, maka orang tersebut menggunakan dalil dengan dalil tafsil namanya. Halo? Halo? Ya, halo. Bagaimana Ibu Bapak? Saya bagus. Apunten Lanjut. nyangka pilih sasar sok lajengkeun eta mah ikat wae. Lanjut Yai, lanjut. Ya, ikat. Kama idaki lalaka madalilu ala wujudi ta'ala. Fakul ta'al alam wa qadar dalil arata jihata dilalati fihi wa qadar ta'ala. Seperti ketika kamu ada yang bertanya terhadap kamu, atau kita ada yang menanyakan terhadap kita, madalilu ala wujudi, apa dalil alasan yang dapat mengungkapkan bahwa kita berkeyakinan adanya Allah. Fakulta, maka kamu menjawab alam jagat raya ini dan isinya, karena alam jagat raya ini merupakan sebuah ciptaan yang tidak mungkin kalau tidak ada penciptanya. Wa qadarta, dan kamu mampu untuk menjelaskan lebih jauh tentang korelasi dalil antara alam jagat raya ini sebagai kudus atau sebagai imkan. Wa arabta jihata dilalah bih wa qadarta ala faqisuhi, dan Anda mampu untuk mengurai kekeliruan-kekeliruan yang terjadi, maka itu merupakan dalil tafsil. Wa yaqumu maqama ma'rifati al-aqaid bidalili ma'rifati bil kasfi, dan begitu juga masih dikatakan merupakan bermakrifat terhadap aqaid dengan dalil-dalilnya bil kasfi, apabila bermakrifat dengan jalan kasyaf tanpa melalui taklim, itu masih sama bermakrifat dengan dalil-dalil aqaid dengan jalan kasyaf. Wallahu a'lam. Meureun panginten kos, panginten ya, mungkin seperti yang lagi viral sekarang, mungkin makoli, tapi mungkin wallahu a'lam. Karena kita tidak bisa menghukumi bahwa beliau ya gitu lah, wallahu alam teman. Halo, ya mungkin udah setengah jam jelasan tangan saya, kurang dan maaf, supaya mempersingkat waktu dan tidak terlalu molor, terlalu malam. Mungkin yang dapat saya sampaikan hanya itu. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Silahkan Ibu. Baik, Bapak Ustadz, terima kasih atas kesediaannya mengisi kajian pada malam hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya, sesi tanya jawab serta diskusi. Barangkali Bapak Ibu semua ada yang ingin bertanya atau berpendapat seputar
kajian pada malam hari ini. Mangga dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu, kita mudzakarah saja. Kalau sekiranya ada pertanyaan atau tambahan dari materi yang saya sampaikan, silahkan. Apabila dapat kita pecahkan sama-sama, ya kita pecahkan malam ini. Kalau tidak dapat kita pecahkan, ya kita PR-kan. Ada 31 orang ya yang hadir pada malam ini. Kali bisa dilihat sama Ibu Tita atau mau di absen satu persatu biar bisa, mungkin tidak hanya bertanya ya, boleh mengomentari, boleh menanggapi juga boleh mengkritik juga boleh, silakan. Terima kasih. Insya Allah kami terima itu. Silakan Bu Tita. Ya baik, Bapak Ibu semua, ada 31 orang ya Bapak ya tadi. Ini tidak ada yang bertanya atau menanggapi, saya sebutkan aja. Mungkin dari Bapak Agus ingin berpendapat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tadi penjelasannya sangat lugas sekali. Jadi mungkin pada sulit untuk bertanya ini karena udah sangat-sangat jelas tadi. Ini mohon dijelaskan yajibu ala kulli mukallafin. Terus di situ diterangkan mukallaf min dzakarin au unsa walau minal awam wal afid dan lain sebagainya. Ini kan sosoknya. Definisi dari mukallaf sendiri itu apa? Monggo Pak Kiai dijelaskan definisi dari mukallaf itu sendiri, atau bisa juga disebut dengan masdarnya taklif atau mukallaf. Monggo Pak Kiai. Ditampung dulu atau langsung? Hak prerogatif itu hak prerogatif MC itu. Ya mangga Bu MC. Silahkan Bapak, langsung aja. Assalamualaikum Kang Agus, kumaha Damang? Alhamdulillah. Kumaha Depok? Aman. Aman lah. Alhamdulillah. Ntar lagi. Ya mungkin sebelum saya mendengarkan, mungkin ada yang lain memberikan jawaban. Ayo Kang Ujang, bantuan. Ayah Kang Nurdin, ajengan ayah Kang Nurdin. Mana Kang Terus ayah Kiai oge ti Lombok, Pak Abdul Karim, biasa di sauran dah. Mohon mangga. Mana nu di Lombok aya? Oke, mungkin sedikit mengenai
Kalau ditinjau dari segi lapan, mukallaf itu mungkin isim dengan fi'il madi kalafa yukallifu taklifa mukallaf. Mukallaf artinya ada yang memaknai memberatkan atau memberi perintah atau semacamnya. Jadi kalau mukallafun isim maf'ul berarti seseorang yang diberikan perintah atau diberikan tugas, diberikan pemberatan. Nah, itu kalau ditinjau dari segi lapan. Tapi kalau ditinjau di maknawi kalau seseorang yang Suaranya hilang-hilang. Halo, halo. Nah, namun mukallaf kalau ditinjau dari segi syara, istilah syara, mukallaf tersebut adalah seseorang yang mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kriteria tertentu, yakni Islam, balik, berakal, dan mampu menerima ajakan agama. Dengan salah satu tandanya memiliki pendengaran yang sempurna atau memiliki penglihatan yang sempurna. Nah, itu mungkin mukallaf yang saya pahami. Adapun mungkin teman-teman yang lain yang ada yang mau menambahkan silahkan, atau mau membantahnya silahkan, terbuka saja. Jadi kan wawasan kita jauh lebih luas lagi. Mangga. Sakitu panginten Pak Agus anu abdi apal mah dan saukur sakitu. Halo, Pak Agus. Halo, ya Pak. Dapat terdengar? Dapat didengar. Tadi dikatakan bahwa mukallaf itu kalau bahasa singkatnya mah orang yang terbebani, orang yang mendapatkan tugas, mendapatkan mandat untuk menjalankan syariat, tentunya dengan kriteria tertentu kan gitu ya. Halo. Ya, tadi dengan kriteria tertentu ya. Terus makhluk hidup yang ada di dunia ini, manusia lah ya. Ini kan ya, khitabnya manusia. Ada yang muslim kalau memang kriterianya itu Islam, balik dan seterusnya tadi. Kalau yang non muslim masuk kategori mukallaf atau bukan? Ya, secara syar'i non muslim tidak masuk kategori mukallaf. Artinya setiap muslim yang melakukan amal perbuatan ibadah tidak dihitung sah menurut agama karena bukan mukallaf. Namun mereka non muslim itu akan menerima siksa di akhirat. Kenapa? Karena mereka diperintah untuk beriman.
Itu. Jadi kalau masuk kategori mukallaf jelas tidak, karena non muslim bukan Islam, namanya juga non muslim. Cuma nanti mereka akan bertanggung jawab di akhirat menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak beriman. Itu. Jadi bukan karena mukalaf ataupun ghairu mukalafnya ya. Bukan. Jadi contoh, nah mungkin gambarannya seperti ini. Gambaran logika kecilnya seperti ini. Di dalam satu kelas, ya kita lah sama-sama mungkin berkuliah di PJJ. Dalam satu kelas kita semuanya sudah mendapatkan SK sebagai mahasiswa PJJ. Adapun itu mampu maupun tidak mengikuti materi pembelajaran itu sesuai kadar masing-masing. Namun pada akhir nanti pada wisuda ketika sudah melalui rangkaian yang telah disediakan atau disajikan oleh kampus, maka insya Allah semuanya akan mendapatkan predikat di wisuda sarjana. Beda halnya dengan orang yang berada di kampus kita, ikut belajar bersama kita, bahkan memiliki nilai yang jauh lebih besar. Tapi sayang, orang tersebut tidak ber-SK sebagai mahasiswa PJJ PAI. Nah, maka nanti akhir wisuda apa dapat diterima? Ya tentu tidak. Karena apa? Karena tidak memiliki SK sebagai mahasiswa. Begitupun dengan kafir non-muslim, walaupun ibadah sama-sama dengan kita, tetap ibadahnya, amal perbuatannya tidak ada nilainya di hadapan Allah karena itu tidak memiliki SK sebagai muslim. Dikatakan mukallaf, ya tidak, karena tidak memiliki SK. Kalau memiliki SK pasti dikatakan mukallaf. SK-nya apa? Yaitu kalimatut tauhid, syahadat, 2 kalimat. Nah, mungkin itu logika kecilnya seperti itu. Ada yang bisa menambahkan, maka Bu Tita, ada Pak Nur itu, Pak Nur dari mana nih ya? Pak Nur Masbud kalau nggak salah. Boleh dipersilakan Bu Tita, Pak Nur Masbud. Oh, iya. Baik, Bapak Nur Masbud, mungkin ada pendapat dari Bapak, kami persilahkan. oh mangga tuh Pak Nur Masbud langsung dengan mantuknya. Silahkan Pak Nur Masbud. Oh ya Bapak, untuk penambahan ya, mukallaf itu intinya balik. Jadi orang-orang yang sudah mencapai batasan yang ditentukan oleh syarak, yaitu namanya balik. Jadi bukan kok hanya sebatas tamyiz. Maka disyariatkan bagi orang-orang yang sudah sampai tarapan kebalik itu
diwajibkan segala kewajiban-kewajiban dari Allah dan Rasulnya. Mungkin hanya sebatas itu Bapak. Monggo dilanjut. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya ada Bapak Dadi Sofandi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini hanya berpendapat saya Pak. Mohon maaf Pak Dayai Nasrul sama siapa lagi yang satunya itu. Mohon maaf, ini saya cuma berpendapat ya. Dan perkenalkan saya juga dari Kuningan ya. Kuningan Jawa Barat dari Dharma Pak. Kebetulan saya di Majalengka tinggalnya sekarang. Mungkin berpendapat untuk terkait mukallaf, langsung saja saya ambil referensi dari kitab Fathul Majid ya. Ini masih dari fan ilmu tauhid. Yang dimaksud mukallaf menurut kitab Fathul Majid di sini, alam kulli mukallafin ay baligin akilin. Berarti balik itu paling utama. Akilin berakal, qad balagtuhu da'watu mimman arsala ilaih. Berarti yang ketiga sudah ketepinya dakwah atau mendengar dakwah dari para alim ulama atau dahulunya Rasul. Zakaron kana au unsa. Di sini lebih spesifik Pak ya. Pak Agus berarti yang nanya ya tadi. Hurran au abdan, insan au jinnan. Termasuk yang sifatnya gaib itu ya. Itu jin itu ketika mereka balik akil itu sudah ke taklid ke hukum syara, berarti termasuk mukallaf. Yang terakhir yaitu wala buda ayyakuna salimal sam'i wal awal baswari, itu yang intinya selamat panca indera. Jadi di sini tidak jenis manusia saja, tetapi ada jin juga, karena sama saja jin itu tertaklid dengan hukum syara. Maka di sini lebih jelasnya ya dari antara hurran au abdan, insan au jinnan. Yang kedua terkait dengan non muslim, gimana non muslim apakah termasuk mukallaf? Saya bilang termasuk, karena di dalam mukallaf ini tidak ada syaratnya Islam. Berarti termasuk non muslim itu ketika mereka sudah balik akil, maka termasuk mukallaf. Maka dalam kitab Al-Luma itu salah satunya kitab Al-Luma ya, ada mu'alif mengatakan terkait ayat masalah kakum fisakor, gerangan apa engkau mengambah di dalam neraka, qalu lam nakum minal musallin. Itu terkait non muslim ya. Maka kategori kitab Al-Luma bahwa non muslim itu dikategorikan mukallaf. Tapi sebagian kaul di dalam kitab Al-Luma juga bahwa non muslim itu ada yang mengatakan dia masuk kategori mukallaf dan tidak termasuk kategori mukallaf. Itu hanya perbedaan di kitab Al-Luma. Mungkin itu hanya pendapat saya ya Pak, dari kitab Fathul Majid dan kitab Al-Luma. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Agus ya, yang jawaban jauh lebih keren. Itu Yai dari Sopandi. Ini malah tambah melar nih Pak. Tambah Melar gimana? Nah. Maksudnya begini. Jadi yang saya tanyakan ini kan apa istilahnya definisi dari mukallaf itu sendiri.
kalau tadi yang disampaikan balik akil ya itu masuk keterangan dari Pak Kiai yang merupakan mukalaf dengan kriteria tertentu. Kan gitu tadi di awal penjelasannya kan begitu, mukalaf dengan kriteria tertentu. Gak jelas suaranya. Pak Agus mungkin gangguan sinyal ya. Gangguan sinyal. Halo Pak Agus. Gangguan sinyal, silahkan ini dulu Pak Agus, berpindah tempat Pak Agus. Cek sound. Nah, ada lagi ya. Mangga. Mohon maaf. Di kopian Lanjut Pak Agus. Oke, lanjut. Oke, saya rewind dulu. Tadi di awal dikatakan dalam penjelasannya itu tentunya mukalaf dengan kriteria tertentu. Antara lain Islam balik akil. Jadi balik akil itu merupakan kriteria dari mukalaf itu sendiri. Sedangkan yang saya tanyakan, mukalaf itu apa? Definisi dari mukalaf. Sehingga tadi muncul pertanyaan lagi, apakah non-muslim termasuk mukalaf atau bukan? Kan gitu. Kalau dari Pak Kiai dikatakan kalau non-muslim itu bukan mukalaf karena tidak memenuhi kriterianya. Nah, sementara Pak Dodi mengatakan ya non-muslim juga masuk kategori mukalaf. Nah, mukalaf itu sendiri kan hamba yang terbebani, hamba yang menerima mandat, kan gitu. Setiap manusia yang diciptakan di muka bumi ini, ya bahasanya ya dia punya tuntutan untuk menjalankan apa yang disyariatkan, ya, yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Bahasanya kan seperti itu, Pak. Makanya di sini apa istilahnya bahasa mukalaf seperti itu. Makanya yang ingin saya pertegas itu mukalaf sendiri itu lingkupnya seperti apa, gitu Pak. Boleh sedikit menimpali? Monggo silahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ma ba'du. Mohon maaf karena saya terlambat mengikut kajian. Hanya saja mungkin yang ditanyakan oleh rekan kita terkait mana mukallaf. Sebetulnya saya juga yakin yang bertanya sebetulnya bukan. Gimana? Boleh memperkenalkan diri dulu Pak, siapa, kelas berapa, Oke. dari mana Pak? Oke. Raraina tamblokeun. Assalamualaikum. Nama saya Asep Rahmat, saya berasal dari Tasikmalaya. Saya kelas B24. Saya kelas B24 sekarang semester ketiga berarti ya, mau semester 3. Alhamdulillah. Terkait mukallaf yang kita pahami dari segi lughah dulu ya. Mukallaf itu kan kalau dari segi lughah itu berarti segatnya isim maf'ul dari kata kallafa yukallifu taklif, yang dimaknai sebagai seorang yang dibebani, dapat tanggung jawab. Nah tadi udah disinggung bahwa yang namanya mukallaf adalah orang yang sudah akil, sudah balik, usia balik, akil dalam artian punya akal yang sempurna, tidak sakit secara kejiwaan, dan tentu yang paling krusial dalam hal ini adalah balaghah alaihi dakwah atau balaghah alaihi dakwah, sampai kepadanya ajakan masuk Islam. Jadi
jika seseorang secara umur sudah balik, akalnya juga sempurna, tidak ada kekurangan secara mental, namun dia tidak sampai kepadanya dakwah Rasul, baik secara langsung atau para pewaris-pewarisnya, maka dalam hal ini belum termasuk mukallaf. Karena dalam Al-Quran dikatakan wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'asa rasula. Wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan sama sekali mengazab atau menghukum seseorang atas pelanggaran-pelanggarannya seandainya dia itu belum sampai kepadanya dakwah Rasul. Ya, karena kan hukum syara itu tentu ada yang mensyariatkannya. Dalam hal ini adalah Allah dan Rasulnya. Maka dengan kata lain di sini akan berlaku yang namanya ahli fatrah. Ya meskipun sekarang memang umat Nabi Muhammad istilahnya, tapi kalau dakwah gak sampai, tak ada bedanya dengan orang di zaman ahli fatrah. Jadi dia tidak mukallaf. Ya. Dengan dalil tadi itu wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Jadi simpulnya definisi mukallaf itu tidak terlepas dari 3 hal. Pertama tadi balik, kedua kemudian akil, dan balagot alaihi dakwah sampai kepadanya. Itu mungkin bahan saja. Ya sebetulnya saya sudah duga dan saya yakin, dan dugaan lagi ya. Jadi saya yakin bahwa Pak Agus juga itu sebetulnya paham. Cuma bertanya hanya untuk supaya yang lain yang belum berani bertanya mendapatkan ilmu. Saya mah tukang rusuh. Saya mah tukang rusuh. Bagaikan Jibril datang kepada Rasul mengatakan mal Islam, mal iman, mal ihsan, itu seperti itu mungkin. Ya nggak begitu juga Pak, karena kan saya tanyakan memang karena memang tidak tahu. Dan tadi ada beberapa jawaban yang mestinya bisa saling melengkapi itu kalau dirangkai, karena itu terpisah-pisah. Maksud saya begini Pak, kalau dari penjelasan awal itu mukallaf kan kriterianya harus Islam. Ya, sementara dari penjelasan dari Pak Dodi dan Pak Asep ini ada 3 kriteria itu yang berakhir, yang krusial itu telah sampai dakwah. Ketika dikatakan telah sampai dakwah, itu kan belum tentu Islam Pak. Tinggal dia menerima dakwah atau bukan. Dan orang yang seperti itu masuk kategori mukallaf atau bukan. Kalau ya, berdasarkan penjelasan sebentar. Kalau berdasarkan penjelasan Pak pembaca tadi itu bukan mukallaf. Kalau berdasarkan penjelasan Pak Asep dan Pak Dodi masuk kategori mukallaf meskipun mereka tidak masuk Islam, tapi dakwah sudah sampai. Yeah. Nah, era sekarang ini tidak ada istilah dakwah yang tidak sampai. Meskipun lewat jaringan lah bahasanya begitu. Tidak Islamnya kan karena kecerobohan mereka sendiri. Bahasanya begitu Pak. Nah, makanya ini yang saya pengen pertegas itu mukallaf itu sendiri. Itu definisi realnya seperti apa gitu Pak ya. Karena balik akil itu istilahnya keterangan tambahan untuk menjelaskan mukallaf itu sendiri. Monggo silakan ditanggapi ya. Ya Pak, sebetulnya bukan keterangan tambahan, justru balik akil dan balagot alaihi dakwah itu justru itu definisi mukallaf sendiri. Itu justru definisi mukallaf. Karena kalau Islam atau tidaknya itu udah di luar definisi mukallaf. Karena ya tadi itu
dengan dalil ayat Quran. Pertanyaan Allah itu masalah kekumpi sakor. Masalah kekumpi sakor, apa yang membuat kalian itu masuk ke neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak sholat. Padahal di fikih itu di fikih ya, syarat sholat sendiri itu harus Islam. Harus Islam. Dengan kata lain, kenapa mereka dihukum karena nggak sholat? Ya kan sholat sendiri kan nggak Islam. Nah, udah Islam terus sholat. Jadi intinya begini, menurut saya, tapi sebetulnya bukan pendapat saya, kita hanya menukil saja. Ini pendapat ulama, kita hanya menukil saja. Bahwa betul definisi sholat itu memang seperti itu yang dikatakan orang yang balik, sebetulnya bukan orang ya, yang balik, yang akil. Karena yang mukallaf itu bukan hanya manusia sebetulnya kan. Jadi yang mukallaf itu bukan manusia, juga termasuk jin. Sementara untuk jin kita kan nggak tahu juga akil baliknya seperti kayak gimana kan. Nah intinya seperti tadi saya katakan bahwa definisi yang saya ketahui dari para ulama yang namanya mukallaf itu orang yang sudah masuk jin atau jin mungkin ya, yang sudah masuk balik, yang akalnya sehat dan sampai kepadanya dakwah dengan berbagai macam cara. Tentu kata Bapak Agus tadi dikatakan boleh mungkin dakwah via medsos atau gimana. Tapi kan tidak juga menutup kemungkinan, tidak mustahil ada orang yang memang benar-benar tidak sampai kepadanya dakwah. Tidak mustahil. Ada saja kemungkinan seperti itu. Benar-benar memang tidak sampai kepadanya dakwah Islam, pendalaman umpamanya yang memang benar-benar tidak tersentuh, tidak terjamah. Ya, terima kasih ya Pak Kiai Asep, Kiai Agus, terima kasih. Ini barangkali ada tambahan nih dari Bapak Ali Musafa nih. Udah siap-siap kayaknya nih Bu Tita, Pak Ali Musafa nih mau. Iya Bapak, dipersilahkan Bapak Ali Musafa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Dari kelas B25 Bapak. Ini mau masalah. Di mana Pak? Tinggal di mana Pak? Tinggal di Jepara Bapak. Ya. Ya, kelas B25 asli Jepara. Kalau setahu saya masalah mukallaf itu definisinya kullu muslimin akilin. Jadi lebih orientasinya lebih ke mental, ke fisik, ke mental Bapak. Bukan pada untuk urusan Islam itu sudah jelas harus muslim. Untuk masalah sudah sampai atau belumnya masalah dakwah itu urusan nanti Pak. Yang terpenting dia muslim dan sehat akalnya, itu sudah cukup. Untuk definisinya segitu. Gimana yang dari kelas gitu? Tapi tidak sudah nyampe atau belum itu nanti pembahasannya beda, itu masalah kewajiban. Tapi untuk definisi mukallaf sendiri itu kullu muslimin akilin. Jadi setiap orang Islam yang mempunyai akal, sehat dalam arti sehat secara mental. Oke, terima kasih Pak Yai Ali Mustafa dari Jepara. Silakan mungkin dikembalikannya ke Pak Nas. Alhamdulillah, terima kasih kepada Yai semuanya. Mungkin coba saya rangkum, dan saya yakin para Yai semuanya, para Romo juga berbicara berdasarkan keterangan dan mantuknya. Namun mungkin yang saya tangkap belum memuaskan Pak Agus Sarip sendiri, karena mungkin Pak Agus menitik beratkan arti mukallaf itu sendiri. Oke, hanya saja ini talaran saya sendiri yang mungkin rangkuman dari teman-teman ya semuanya. Jadi kalau meninjau dari mukallaf secara lugawi, seseorang yang terbebani,
yang dinamakan mukallaf semua orang, jin juga yang sudah balik berakal, itu semua mukallaf. Kalau yang Islam, mukallaf terbebani dengan tuntutan syariat agamanya. Kalau yang belum Islam, mukallaf juga, karena sesuai lugawi, orang yang terbebani oleh apa? Terbebani untuk masuk kepada agama Islam. Mukallaf non muslim karena terbebani kunaon, terbebani ku kewajiban kedah lebet kana agama Islam. Karena definisi mukallaf sendiri, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharuskan muslim, ada yang tadi sebagaimana yang telah disampaikan ya. Itu anu kosi ala nih. Pak Asep punten mic-na di off dulu Pak Asep. Mic-na di off Pak Asep punten. Nah, mangga. Oh, mangga punten ya. Kalau sesuai yang saya tangkap yang diinginkan Pak Agus mungkin seperti itu. Semua manusia maupun jin mukallaf dengan dasar berdasarkan lugawi, kosakatanya orang yang terbebani, yang belum masuk Islam terbebani harus masuk Islam, yang sudah masuk terbebani dengan tuntunan ajaran keislamannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mewakili simpulan dari para yai semuanya. Bagaimana Pak Agus? Itu mungkin ya, kalau sekiranya belum puas silahkan Yai Agus cari sendiri, atau mungkin Yai Agus bisa memberikan jawabannya atau simpulannya, silahkan. Kami sangat senang sekali. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Kirain saya teh yang mau bertanya teh gini, sudah yang merangkum. karena yang saya paparkan tadi itu, yang saya paparkan tadi tentang makrifat itu, pengetahuan atau idrok atau pengetahuan keyakinan kita bermakrifat. Kirain yang bakal nanya teh kumaha teh lamun teu makrifat gitu, pan eta nu lodeu di masyarakat teh eta hoyong ditanya mukallaf ditanyakeun aing mah asa kumaha. Ya, terima kasih Eta Ustaz. Alhamdulillah. jadi nu dakwah ke masyarakat eta kumaha mun urang teu bermakrifat gitu, pan eta di masyarakat orang seueur nu teu makrifat hukumna kumaha, solusina kudu kumaha, eta anu kudu bahasan urang. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Bu Tita, mungkin ada ibu-ibu ya dari tadi kok diam saja, boleh disapa. Baik, ibu-ibunya ya, kita lihat dulu. Ada Miss Rumiah ini ibu atau bapak ya? Ibu, Bu, Ibu. Oh iya, silakan Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas A37. Untuk definisi dari mukallaf ini, tinggalnya di mana Bu? Domisili? Domisili Sampang, Madura. Oke Bu, silakan. Oke, untuk definisi terkait mukallaf, definisi mukallaf yang pernah saya baca di sini al-baligh al-akil. Sebetulnya tidak ada harus Islam seperti itu, karena semua al-baligh al-akil itu dituntut untuk masuk Islam.
Nah, untuk hukum syara ya tidak berhitob jika itu belum Islam. Cuma tidak dihitopi hukum Islam saja, tidak dihitopi hukum syariat saja. Untuk mukallafnya tetap mukallaf menurut pengertian yang pernah saya baca seperti itu. Karena di sini contoh wal hukmu hitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi. Sini yang dinamakan hukum ialah hitobnya Allah, perintah Allah yang berhubungan dengan pekerjaan orang mukallaf. Nah, di sini ada tafsiran di dalamnya al-bali al-akil seperti itu. Bali sudah sampai usianya dan berakal. Sekalipun sampai usianya tapi tidak berakal seperti orang gila, mabuk dan lain sebagainya gitu tidak dimaksud dengan mukallaf. Jadi yang dimaksud dengan mukallaf yang ditaklif itu semua al-bali al-akil. Masalah-masalah hukum Islam itu taklifnya ke orang Islam gitu, hukum Islam. Taklifnya ke orang Islam. Untuk yang semua orang itu, semua orang baik dari jin, pokoknya istilahnya bukan jimadat, bukan benda-benda yang apa gitu, jimat itu bahasa kurang paham saya untuk jimat itu. Benda mati barangkali. Nggih, benda mati itu tidak ditaklifi, tidak bisa disebut dengan mukallaf. Semua yang bernyawa disebut dengan bahasa mukallafin, mungkin seperti itu. Tapi ini cuma karena saya ini jujur nggak terlalu dalam untuk untuk pemahaman tentang ilmu fikih tauhid gitu, cuma pernah ngaji seperti itu. Ini saya sekalian pas di Wayatul Usul seperti itu. Saya ambil dari bifi'lil mukallafi, tafsirannya di sini al-bali al-akil, tak ada harus Islamnya seperti itu. Mungkin di mutawwalat kurang paham saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bergabung di sekarang ngopi. Alhamdulillah. Ada ibu-ibu yang lain nggak, Bu Tita? Ojang sedikit menambahkan, boleh nggak? Bentar aja. Sebentar Pak Asep ya, kita atur dulu nih, waktunya sudah mepet masalahnya. Iya. Mohon maaf Pak Asep, nanti kita diatur dulu. Nggak apa-apa. Kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu nggak apa-apa. Ibu-ibu yang lain mau hadir gitu ya. Silakan, mungkin Bu Tita bisa disapa lagi. Selain Bu Miss Rumia. Di sini ada Ibu Rina Nur Jalilah. Ibu Rina hadirah. Sudah ada. Ibu Iha Solihah. Sepertinya ibu-ibu cukup dengan menyimak ini, Pak. Cukup ya. Ya alhamdulillah bisa ini ya, ketemu juga nih yang punya potensi ya untuk kita bisa ngaji bersama. Nanti mungkin ada kajian khusus untuk ibu-ibu nih biar pada berani ngomong ya. Ngajinya harus ibu-ibu saja, jangan dengan bapak-bapak, karena habis hancengan lah kata orang Sunda mah, ku bapak-bapak ibu-ibu karunya. Kasihan ini. Ya mungkin silakan terakhir ya Pak Asep, kembali ke Pak Asep. Bu Tita dipersilakan, boleh Monggo ya. Pak Asep. Terima kasih buat Kiai Ujang Taryana. Ini mungkin hanya menguatkan apa yang tadi disebutkan, dan sekali lagi mungkin ya, kalau kita bicara tentang keilmuan, apalagi masalah usuluddin, tentu supaya kita lebih mantap ke hatinya itu harus didasari dengan referensi ya. Jadi jangan terlalu banyak dengan roju kita sendiri, supaya apa yang kita ucapkan itu ada penanggung jawabnya, istilahnya gitu. Siap. Nah, di sini saya akan mengutip apa yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri kan
Yusuf pengarang kitab matannya ini ya, Risalah Al-Bajuriyah ini. Ini kan kitab Risalah Al-Bajuriyah yang dikaji yang ditulis oleh Syekh Nawaitan Arab Banten. Nah, beliau dalam syarah kitab Jawahir Tauhid mengatakan wasurutut taklifi al-bulug wal aqlu wa bulugu da'wati wa salamatul hawasi. Jadi di sini malah ada 4 syarat orang jadi mukallaf. Pertama tadi al-bulug, balik. Kedua wal akalnya sehat. Yang ketiga bulugu da'wati, sampai kepadanya dakwah. Yang keempat salamatul hawas, sempurna atau paling tidak ada 2 panca indera yang lengkap. Jadi ada orang yang balik, akil, dakwah sampai kepadanya, tapi hawasnya, panca inderanya ada yang benar-benar yang urgen, yang tidak sempurna. Apa itu? Yaitu penglihatan dan pendengaran. Jadi dikatakan dalam kebanyakan kitab-kitab syarah tauhid itu, orang yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar itu ghair mukallaf. Meskipun secara usia udah balik, akalnya terus sehat, dakwah sampai, tapi dia kan tidak bisa mengakses dakwah tersebut. Melihat tidak bisa, mendengar juga tidak bisa. Bisa, Kang. Pakai balutut. Ya, ini kan yang saya baca ini adalah pendapat seorang ahli tauhid, yaitu Imam Al-Bajuri. Ini ya. Jadi sekali lagi 4 syaratnya ya. Taklid itu 4, al-bulugh wal aql wa bulughu dakwah wa salamatul hawas. Seperti itu ya. Karena waktunya juga sebentar ya. Cukuplah segitu untuk menguatkan apa yang tadi saya katakan. Jadi 4 syaratnya. Jadi bukan Islam ya. Balik, akil, bulughu dakwah wa salamatul hawas. Ya, Salamatul hawas. Asep, terima kasih. Terima kasih. Jadi bagi yang kekeh sumarekeh, Kiai Asep tetap bisa dakwah itu nyampe pakai wifi. Oke, terima kasih Pak Kiai Asep Rahmat, Pak Kiai Abdul Salib, Pak Kiai Nur. Sebenarnya ada satu lagi di sini Pak Kiai. Ustadz Nas, ada satu lagi Pak Kiai ini, Pak Kiai Umar Maulana, cuman belum mengonkan dia. Ayo, maka. Ini Kiai dari Subang ini Pak Umar ini. Monitor Pak Kiai Umar. Mana? Pak Kiai Umar Maulana. Ayo, maka. Kiai juga ini sebenarnya. Ya, tapi masih malu mungkin. Oke, terima kasih semuanya. Ibu Tita silahkan closing saja, sudah waktunya lewat ini masalahnya. Mangga. Udah waktunya ibadah yang lain ya. Atur nuhun. Baik, terima kasih kepada Ustadz Nasrullah yang sudah mengisi kajian pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmu yang kita. Assalamualaikum. Beri izin. Waalaikumsalam. Sedikit saja ini, Pak Ujang. Oke, baiklah Pak Abdul, 1 atau 2 menit ya, silakan. Gaskan. Silakan 1 atau 2 menit Pak Abdul. Saya teruskan, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya silakan Pak Abdul, 2 menit Pak Abdul. Baik, makasih. Ini Pak Kiai mohon dikoreksi. Mungkin sebagai tambahan penjelasan ya. Kemudian sampean nanti juga yang langsung menjelaskan maksudnya. Terkait dengan adanya pengertian dari mukallaf. Apakah orang non-muslim atau orang kafir itu juga dibebankan hukum syar'i atau termasuk dalam kategori mukallaf ataukah tidak? Ya, baik di dalam kitab Fiqh Fathul Qarib atau Bajuri ya. Ini di dalam hasiahnya, yaitu di dalam kitab Bajuri
pada penjelasan syarat wajib sholat. Di Fathul Qoribnya disebutkan 3, kemudian di hasyiahnya di sini ada tambahan 3 lagi sehingga menjadi 6. Baik, ringkas saja di sini saya bacakan. Al-Islam fala tajibus salatu 'alal kafiril asli. Saya ambil di dalam. Fala tajibus shalah. Pertama, jadi syarat wajibnya salat itu adalah Islam. Ini kan mukallaf, pembebanan hukum syara. Tafri'un 'alal mafhumi wal manfiyu innama huwa wujubul mutalabati minna biha fid dunya. Nanti diterjemahkan sama Pak Kiai Pak Ujang. Ini saya bacakan saja. Saya ulang. Wal manfiyu innama huwa wujubul mutalabati minna biha aidis shalah fid dunya fala yunafi annaha tajibu alaihi wujubu iqabin alaiha fid daril akhirati iqaban zaidan ala iqabil kufri li'annahu mukallafun bi furu'is syari'ati. Silakan Pak Kiai diterjemahkan, dijelaskan. Oke, terima kasih Pak Abdul atas masukan dalilnya. Kita kembalikan ke MC. Silakan Bu MC. Baik Bapak Abdul, terima kasih atas tambahan ilmunya. Untuk selanjutnya apakah kita akan closing saja, Pak Ujang? Ya, di closing saja. Mungkin bisa ada closing statement dari Ustadz Nas untuk menanggapi yang barusan. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun. Terima kasih kepada para yai, para romo, ajengan, pangersa sadayana. Alhamdulillah, saya secara pribadi mengucapkan banyak syukur dan banyak kasih kepada senior-senior semua sehingga saya secara pribadi bertambah ilmu. Mudah-mudahan apa yang telah kita lalui bersama, yang kita kaji bersama menjadi manfaat untuk kita semua. Dan juga terkait tentang masalah mukallaf, saya kira para romo, para yai semuanya sudah paham. Adapun itu dikaji bersama-sama, hanya mungkin kam istifhamiyah saja dan kam kobariyah mungkin. Jadi saya tidak akan panjang lebar tentang mukallaf karena saya anggap para rekan-rekan semuanya sudah paham dengan betul. Sebetulnya yang saya harapkan itu dan menjadi sebuah dilema buat kita semua, tentunya yang dititipi oleh sedikit ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kajian yang kita bahas bersama-sama, bahwa kita sebagai orang mukallaf wajib bermakrifat. Sebetulnya pertanyaannya, bagaimana kalau tidak bermakrifat? Dan bagaimana solusinya di masyarakat, sementara masyarakat awam banyak yang tidak bermakrifat. Bukan masyarakat awam, bahkan mungkin kita yang notabene mahasiswa PJJ, PAI, Pendidikan Agama Islam, mungkin saja kita pun tidak bermakrifat. Dan apa solusinya yang harus kita kerjakan bersama-sama? Mungkin karena waktunya setelah usai, itu mudah-mudahan jadi PR kita bersama dan kita pecahkan sama-sama
sehingga kita tuangkan di masyarakat masing-masing. Bagaimana kita pun termasuk orang yang mukallaf, sebagai orang yang diberi ilmu walaupun sedikit tentang ketauhidan, tentang kefikihan, tentang ketasyawufan, terutama tentang ketauhidan, bagaimana masyarakat jika tidak bermanfaat. Solusi. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Tita. Bu Tita silakan ditutup. Baik Bapak, mohon maaf sebelumnya saya izin on cam karena sinyalnya di sini sedang kurang baik Bapak. Ya Bu, putus-putus. Ya, tapi suara saya kedengaran. Enggak Bu, tapi putus. Untuk yang ke Madura putus-putus. Sangat nyaring kedengarannya. Oh iya. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Ustadz Nasrullah yang sudah mengisi kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dari Ustadz maupun dari teman-teman mahasiswa yang lain bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan kita juga bisa mengaplikasikannya ya Bapak Ibu semua. Saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini mohon maaf apabila apabila banyak kesalahan pada malam hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu diisi ya, daftar hadirnya diisi. Siap.